Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Pada video kali ini saya nggak akan berbagi tips ataupun eh, unpacking atau unboxing ikan cana ya teman-teman. Tapi di sini saya mau sedikit bercerita tentang kondisi ikan saya yang sangat mengenaskan ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin skip video ini ya nggak apa-apa ya, karena saya mau cerita saja di sini. Nah oke teman-teman, seperti yang tampak di depan kita ini adalah kondisi ikan-ikan cana saya setelah kurang lebih ada hampir 2 minggu saya tinggalkan pulang ke rumah ya. Nah kondisinya sangat mengenaskan sekali teman-teman. Nah yang di sebelah kanan itu sudah mati dan kayaknya matinya itu sudah lama. Terus kondisi airnya itu kayak berkabut seperti itu teman-teman. Padahal kemarin pas waktu saya mau pulang itu saya kuras total, kemudian saya ganti airnya total juga, substrat juga saya bersihkan, dan saya tinggal pulang ke rumah. Nah jadi singkat ceritanya itu seperti ini teman-teman. Pada waktu itu hari Minggu, terus di hari Seninnya itu karena saya ada acara yang mendadak juga, jadi saya harus buru-buru pulang ke rumah. Nah karena saya juga dikejar waktu ya, jadi saya tidak sempat mengganti air yang biasa saya gunakan. Nah saya biasanya menggunakan air galon isi ulang teman-teman, tapi karena memang minggu itu ya, saya memang harus pulang gitu, jadi saya menggunakan air PDAM ya teman-teman, tanpa saya endapkan. Nah kemungkinan ya karena saya menggunakan air PDAM itu ya, karena dia juga mengandung kaporit juga, jadi ikan saya mungkin kaget ataupun ya airnya kurang baik ya untuk ikan. Saya tidak bilang air PDAM itu buruk atau jelek ya, tidak teman-teman. Cuma memang kalau kita pakai air PDAM itu setidaknya kita harus endapkan dulu selama 3 hari baru bisa kita gunakan. Tapi pada waktu itu memang saya gunakan langsung ya. Jadi pagi hari itu saya kuras total dan baru selesai bersih dan saya isi kembali itu sore hari, dan langsung saya masukkan ikannya karena malam saya harus pulang ke rumah. Nah intinya seperti itu teman-teman. Kemudian di tank yang kedua ini kondisinya juga sama teman-teman, sama persis kayak di tank yang sebelumnya. Jadi ada kematian massal di sini, dimana 1 ekor ikan canaku mati, kemudian yang 2 ini masih bertahan hidup ya. Tapi kondisi airnya juga teman-teman bisa lihat sendiri, ini kotor banget teman-teman. Padahal ini air baru ya, air baru. Terus ya kondisinya seperti inilah, kayak berkabut gitu teman-teman. Terus kondisi ikannya itu banyak yang terkena jamur. Nah kalau masalah nggak dikasih makan ataupun ditinggalnya terlalu lama, itu kayaknya enggak sih ya, karena saya pernah meninggalkan ikan-ikan canaku ini pas waktu hari raya Idul Fitri itu, pas lebaran saya tinggal mudik selama 3 minggu itu kalau nggak salah, dan itu aman-aman saja ya teman-teman. Dan pada waktu itu saya menggunakan air galon isi ulang pada waktu itu, dan itu pun saya endapkan juga teman-teman, nggak langsung saya pakai. Dan ya kemungkinan besar sih karena saya menggunakan air PDAM tanpa saya endapkan, itu masih kemungkinan yang pertama teman-teman. Nah sekarang kita geser ke
ikan-ikan canaku yang masih baby ini. Nah, kalau yang ini itu saya pakainya galon isi ulang karena air galonku kan tinggal sedikit kemarin itu pas waktu saya mau tinggal mudik. Pas mau saya tinggal pulang tinggal sedikit dan cukup untuk soliter atau wadah kecil ini aja gitu. Untuk yang tank-tank besar tadi kurang gitu teman-teman, makanya saya pakai airnya air PDAM. Dan teman-teman bisa bandingkan sendiri ya, ini ikannya sehat semua loh. Ini yang baby ini pakai air galon isi ulang. Tapi intinya sekali lagi saya tidak bilang air PDAM itu jelek ataupun kurang baik, tapi memang butuh proses untuk bisa kita pakai, yaitu kita endapkan dulu minimal 3 hari lah, baru bisa kita pakai untuk ikan-ikan kita. Kemudian di kota tempatku ngekos ini teman-teman, suhu udaranya itu lagi turun drastis. Bahkan perkiraan cuaca yang ada di handphoneku itu menunjukkan suhu terendahnya itu bisa mencapai 14 derajat Celcius dan rata-ratanya itu 17 derajat Celcius. Dan itu dingin banget teman-teman. Selama saya tinggal di sini itu mungkin ini adalah tahun yang paling dingin. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini saya coba rawat yang masih bertahan ini, tapi rata-rata terkena jamur. Kemudian ini ada yang mati. Terus yang ini lumayan, ini sudah mulai aktif lagi. Lalu di sini ada maru. Maru ini juga kondisinya parah banget teman-teman. Jamurnya itu parah banget. Dan yang terakhir tuh apa itu, limbata kalau nggak salah. Ya, kita akan coba apa ya? Ya semoga bisa bertahan ini ya yang masih hidup ini. Karena rata-rata ya kondisinya memang parah itu. Jamurnya itu sudah parah banget teman-teman. Nah oke teman-teman, ini tanknya sudah saya bersihkan. Terus di sini saya nggak pakai substrat dulu teman-teman, karena terlalu kotor. Terus untuk recovery dulu, jadi substratnya saya hilangkan dulu, saya nggak kasih. Untuk air akuariumnya itu saya isi cuma sepertiganya aja. Nah ini ikan yang masih bertahan. Terus untuk airnya sendiri saya pakai air galon isi ulang ya teman-teman. Terus warnanya agak biru kehijauan, itu saya pakai methylene blue, itu obat anti jamur. Nah dari 8 ekor ikan canaku yang ada di 2 tank ini, itu yang bertahan hidup cuma 3 ekor saja teman-teman. Dan ya itu sangat gimana ya, sangat aduh nggak ngerti lagi lah pokoknya. Cuma saya sendiri sangat sadar ya bahwa ya kita punya hobi, kita pelihara makhluk hidup, ya pasti ada resiko kematian seperti ini teman-teman. Dan ya ada pembelajaran lah di setiap peristiwanya itu. Saya punya pengalaman, punya pelajaran baru gitu teman-teman, agar lebih berhati-hati lagi memakai air yang bakalan kita gunakan untuk ikan-ikan cana kita. Untuk kedepannya sendiri saya juga masih bingung juga sih teman-teman, mau bikin konten apa lagi, karena ya tinggal 3 ekor ini dan ya baby ikan ukuran 3 sentian itu yang saya punya sekarang itu. Mungkin nanti konten saya paling tentang cana limbata aja ya kayaknya, karena saya belum bisa nabung ini untuk beli ikan baru teman-teman. Ya intinya gitu sih yang ingin saya ceritakan teman-teman. Nah semoga pengalaman yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk pembelajaran kita semua ya. Semoga nggak terulang lagi, dan intinya kita sama-sama belajar aja teman-teman dari pengalaman.
Nah, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan ya terima kasih.